Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul karim. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin serta para pendengar yang dirahmati Allah, tiada henti-hentinya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan anugerahnya. Salawat beserta salam kita doakan agar disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, para kerabat dan para tabi'in. Semoga Allah mencurahkan inayah yang tiada henti-hentinya kepada para ulama, para syuhada, para aulia, para salihin. Dan kita juga berdoa semoga Allah memudahkan urusan-urusan kita. Seandainya ada di antara kita anggota keluarga maupun saudara-saudara kita yang sedang menghadapi persoalan-persoalan yang sulit, semoga Allah memberikan solusi dan jalan keluar kepadanya. Seandainya ada di antara kita anggota keluarga maupun saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Seandainya ada di antara kita anggota keluarga maupun saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Dengan mengharap rahmat dari Allah, mari kita mulai pengajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah, persaudaraan sesama manusia, yang lebih tepat istilahnya al-ukhuwah fil insaniyah, persaudaraan atas dasar sama-sama sebagai manusia. Kita sudah bahas sedikit bahwa semua manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu semuanya adalah bersaudara. Apapun sukunya, apapun bangsanya, bagaimanapun bahasanya, bagaimanapun bentuk budaya, warna, serta agama apapun, semuanya adalah bersaudara karena sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Saudara kandung. Karena kita semua adalah saudara kandung, apapun bangsa, apapun budaya, apapun suku dan agamanya, maka sesama saudara dilarang saling memusuhi, dilarang saling membenci, dilarang saling dendam. Sesama saudara mesti senantiasa berbaik-baik sangka tanpa ada kecurigaan, agar tidak menjurus kepada permusuhan, dan lebih-lebih lagi jangan sampai terjadi peperangan. Apapun bangsanya, apapun agamanya, bahurun Islam, bahurun kafir yang istilah kita, orang-orang non-Islam, urus Amerika, urus Cina, mandum, semua itu adalah saudara kita. Tak ada permusuhan. Namun dalam kenyataannya tupeh kedih kena becut saho, menggideng tumet mutipak gatih, itu harus dipahami sebagai bagian dari dinamika kehidupan umat manusia. Melumo pimupek tapi kedodro, ada memang. Entah karena dorongan-dorongan kepentingan, entah karena ambisi yang berlebihan untuk mendapatkan dan menguruk keuntungan yang sebesar-besarnya, karo tupeh gop. Uru agamanya tupeh agama haji, uru agama haji tupeh beragama, macam-macam. Tetapi itu harus dipahami sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang tidak membuka kesempatan untuk munculnya dendam yang berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya permusuhan secara terus-menerus.
Jadi urang Islam, urang Kristen, urang apapun agamanya, semuanya adalah saudara kandung, semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Ini ajaran Islam. Dan itu pula yang diamalkan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Oleh para indatu gudayo, jamunkan nilainya amalkan secara sangat-sangat bagus, sangat-sangat sungguh-sungguh. Apa buktinya? Ketika umat Islam menjadi penguasa-penguasa di berbagai belahan dunia. Nyok kali udah begah minggu yang kali. Ketika umat Islam merajai dunia, tidak pernah ada siksaan, tidak pernah ada kecaman, tidak pernah ada ancaman, tidak ada pernah terjadi penangkapan kepada orang-orang yang berbeda agama atas dasar agama. Tidak ada terjadi pemaksaan beragama. Itu warisi tradisi endatu dan leluhur umat Islam sejak dari zaman Rasulullah hingga sekarang. Dan kita mesti pertahankan itu. Tapi sayang beribu sayang, ketika dunia berputar, pada saat orang-orang non-Islam menduduki posisi di atas dan umat Islam ibarat ban, ibarat roda yang berputar, umat Islam sedang berada di bawah, maka mereka berbuat semena-mena terhadap umat Islam. Bacut-bacut teroris, drop. Bacut-bacut fundamentalis, tangkap. Bacut-bacut subversif, timbak. Jadi tupeh kedeh keno itu bukan urusan umat Islam. Maksudnya bukan umat Islam yang mengawalinya. Itu orang-orang lain yang membenci kejayaan berulang kembali kepada umat Islam. Tapi meskipun seperti itu, kita tidak perlu dendam yang berlebihan yang membuat kita sakit hati setiap hari. Walaupun umat Islam pelakui tegang kenoi gila kedeh, tapi kita nyobek dendam yang berlebihan yang membuat kita tidak bisa berpikir secara cerdas dan rasional. Urung nyoka dendam ke pelara latih yang sakit, tidak akan pernah sehat. Latih diuroti malah nyamutu, nyambenci nyokupoh macam dum dipikir. Menjadi sesuatu yang merugikan umat Islam itu sendiri. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah mengevaluasi. Kenapa persaudaraan yang sudah disemai oleh orang-orang dulu, yang setelah disemai oleh Rasulullah, tak bisa dipertahankan sekarang ini? Kenapa terjadi perpecahan, empaki sesama anak umat manusia? Padahal sama-sama manusia. Dievaluasi apa kelebihan dan kekurangan. Dan lebih penting dari hasil evaluasi itu, bagaimana sedapat mungkin umat Islam jangan terus-menerus berada di bawah, jangan terus-menerus kecil dan mengemis-ngemis kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Tapi jadilah umat Islam yang mandiri dalam arti yang sesungguhnya. Apa itu mandiri dalam arti sesungguhnya? Mandiri dalam berbagai persoalan. Dari persoalan ekonomi, kehidupan sehari-hari, umat Islam harus kuat, berdiri di atas kaki sendiri, mitapeng kedro, berusaha dengan kemampuan yang ada pada diri sendiri. Jangan tergantung kepada utang dan bantuan orang-orang non-Islam. Yang lagi ada melumpuhnya ada bekah jino. Saya di kampus pernah dibilang oleh dosen-dosen yang lain, Nyai Idran melumpuhnya. Kehidupan memang diawali oleh mimpi, saya katakan begitu. Dan banyak impian-impian orang dulu telah terrealisasi hingga saat ini. Kita juga harus memulai kembali. Sebenarnya bukan bermimpi, tetapi itu adalah untuk memberikan motivasi kepada kita umat Islam. Dulu mampu, kenapa sekarang tidak? Dulu umat Islam kuat, kenapa sekarang lemah? Dulu umat Islam jaya, kenapa sekarang mundur? Pasti ada yang salah di antara kita. Karena itu jangan lagi ada dusta di antara kita. Ada kebohongan-kebohongan yang selama ini kita pelihara. Ada penyelewengan-penyelewengan yang selama ini kita lakukan. Persoalan orang-orang kafir adalah saudara kita itu diakui di dalam Al-Quranul Karim, diakui di dalam As-Sunnah Nabawiyah. Karena mereka adalah manusia juga seperti kita. Tetapi jangan salah kaprah dalam memahami persaudaraan ini. Bahwa kita boleh berinteraksi, boleh bertransaksi, boleh bermuamalah dengan semua orang. Ingat, urusan muamalah tidak terbawa-bawa kepada urusan keyakinan dan ibadah. Nabi Rasulullah juga pernah
bertransaksi dengan orang-orang non-muslim. Transaksi maksudnya jual beli. Misalnya salah satunya ada jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Boleh, sangat-sangat boleh. Tetapi ada tetapinya juga. Boleh kita bertransaksi, boleh kita berkomunikasi, berinteraksi, berhubungan, menjual beli barang wujud dengan siapapun, tidak hanya dengan umat Islam. Tapi ingat, apa yang perlu diingat? Saya teringat sebuah ucapan dari salah seorang guru saya di Padang Panjang dulu di Sumatera Barat. Apa kata beliau? Banyak orang awak, banyak orang kita ini, giliran ada duit berbelanja ke toko Cina, giliran tak ada duit berutang ke toko orang kita. Temutang kabak sampai ke dodo, banapeng baga-baga hamblo bak gop. Pajan maju reng dayong. Jak kedai kopi utang tulih. Tuput tulih, bunga tulih. Banapeng han ji kopi bak kedai cedera dro, bak kedai sama-sama seagama. Jak bak kedai lain. Itu penyakit. Ketika mereka kaya hasil dari jual beli antara kita, adakah mereka sumbang untuk keperluan-keperluan umat Islam atau tidak? Itu kata beliau. Teringat betul saya. Apakah masjid ini pernah dibangun dari hasil keringat mereka, orang-orang non-muslim itu, walaupun kita berbelanja setiap hari dengan mereka? Menawar laki sedekah dan lebih sedekah lu dua macam. Hayya, tak ada luin hari ini, lugi melulu. Bedah dia cangklat karena persaudaraan sesama manusia tiurah kunan tang belanja lu Muhammad macam apa lagi kurang judu hebat katanya kaya katanya apa lagi kurang pah giliran belum banyaknya dia bayam padung tak ikat seribe dia jadi 50 jut nyampeng pah jai kena apa yang punya apa yang masalahnya biasa aja urung kaya ya yang paling galak lagi kurang nyambak toko-toko raya toko-toko tahun kaya lagi kurang. Karena memang hanjut lagi kurang, yung kam tulih nama do. Tapi paham belum banyak cik kau kata depu cik uregatin lauro di bawah terik matahari, di bawah rintik hujan berjualan di jalan-jalan yang kena gusur lom tiaat. Om bayam 2 boikat, gepegah dari ribe talake 2 ribe. Itu hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Itu yang nyumbang ke sini ya dari mereka itu. Dari tempat yang sering-sering kita minta kurang itu. Nah, itu dia. Lagi-lagi, tidak ada larangan untuk berinteraksi, untuk bertransaksi, untuk berhubungan, jual beli, berdagang, bersahabat dengan semua umat manusia walaupun berbeda agama. Tapi jangan berlebih-lebihan dong. Ya, bahasa gedanya. Berlebih-lebihan maksudnya sampai tua ke dodro. Kita lihat di dalam surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian wahai umat Islam untuk berbuat baik kepada mereka orang-orang kafir dan untuk bersikap adil terhadap mereka orang-orang kafir. Orang kafir manakah itu? Orang-orang kafir yang tidak pernah memerangi kalian atau tidak pernah mengusir kalian dari kampung kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah tidak melarang kita. Tidak melarang, bukan menyuruh. Tidak melarang berarti jud, boleh. Hana godnya, hana yang lebih god maksudnya. Cuma dibolehkan. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Boleh berbuat baik kepada mereka. Boleh, tidak disuruh, tidak lebih baik, cuma dibolehkan saja. Ketika mereka tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari kampung kalian.
Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallauhum. Yang dilarang oleh Allah adalah menjadikan mereka sebagai sahabat sejati, sebagai penolong, sebagai wali, yaitu mereka orang-orang kafir yang pernah menyerang kalian atau mengusir kalian dari tempat tinggal kalian atau membantu terjadinya pengusiran kalian dari negeri kalian sendiri. Wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin dan pelindung, mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang zalim adalah orang yang menjadikan orang kafir yang suka ngusir-ngusir, yang suka menyerang-nyerang atau membantu terjadinya pengusiran. Itulah yang zalim. Jadi bukan orang kafirnya yang zalim saja, tetapi juga orang yang meminta orang kafir menjadi pelindung. Itu yang zalim. Palestina. Contoh, mereka tinggal di negara dengan aman, dengan nyaman, hidup makmur, adil dan sentosa sampai tahun 1948. Dari jamun-jamun ke nilai, dari Tonjim jamun ke. Sudah beranak pinak mereka, sudah beranak keturunan. Tahun 1948 datang orang lain ke situ, mengusir mereka. Mengusir orang Palestina. Negara itu diklaim sebagai bukan negara Palestina, tetapi negara Israel Raya. Nah, yang lagi nyoyo itu tidak boleh dijadikan sebagai kawan. Tidak hanya itu, juga wadaharu ala ikhrajihi. Tidak hanya orang-orang Israel, tapi orang-orang lain yang menolong mereka sehingga mereka dapat dengan leluasa mengusir orang-orang Palestina. Siapa itu? Amerika dan sekutu-sekutunya. Jangan pernah menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai sahabat, tempat berkeluh kesah, tempat mengadu nasib dan sebagainya. Siapa yang menjadikan mereka sebagai sahabat, sebagai pelindung, maka orang yang menjadikan itu adalah orang-orang yang zalim. Ini bukan mereka yang zalim, kita yang zalim ini dikatakan oleh Allah. Bagaimana juga menyikapi mereka? Kita lihat. Ini tadi surah 60 atau Al-Mumtahanah ayat 8. Kita lihat surat 8 ayat 60. Nah, jadi kunci kita malam ini surah 60 ayat 8. Kemudian surah ke-8 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Bagaimana menyikapi orang-orang kafir yang suka menyerang-nyerang orang Islam, yang suka mengusir umat Islam, atau suka berkolusi, berkomplotan untuk melakukan kesulitan, untuk menciptakan keadaan agar umat Islam hidup dalam keadaan sulit. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan diri menghadapi mereka. Apa yang perlu disiapkan? Kekuatan. Kayak mengemi-ngemi, numbi peng, kamu numbi utang, kamu meruno bahasa haji, meruno budaya haji, pakai baju lagi baju haji, mengon jak kena jak kedai. Bukan itu yang disuruh. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Siapkan diri dengan penuh kekuatan untuk menghadapi mereka. Hai kamu lemah, kuadro. Turhibu nabihi aduwallah. Untuk apa kekuatan itu? Bukan untuk menyerang mereka, bukan, sama sekali bukan. Yang pandai nuklir, siapkan nuklir. Untuk apa? Untuk memusnahkan manusia, bukan. Turhibu nabihi, untuk menggertak, bukan untuk menyerang. Prinsip dalam Islam bukan menyerang, tetapi mempertahankan diri. Defensif istilah politiknya, bukan ofensif. Kita berada di dalam negeri sendiri, berada di dalam wilayah umat Islam sendiri, menjaga dan memelihara kepentingan sendiri. Urusan orang lain, bah orang lain. Tetapi ketika umat Islam diganggu, diusir,
Maka pada saat itulah kita harus melawan. Itu makna turhibu nabihi, untuk menggertak mereka. Mangkai magabago bacut preh bu. Untuk menakut-nakuti saja, bukan untuk menyerang. Mau menyahai patih jika lu dagingnya nyahung nyalain. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Kalian dengan kekuatan-kekuatan yang kalian miliki itu, kalian dapat membuat mereka takut. Siapakah mereka itu? Musuh Allah dan musuh kalian sendiri. Maksud musuh Allah di sini adalah sebenarnya Allah tidak punya musuh secara hakiki, tapi kalimat ini memang majazi. Secara hakiki Allah tidak punya musuh karena semua adalah makhluk Allah. Yang dimaksud dengan musuh Allah di dalam ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama adalah orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap makhluk Allah lainnya. Kan karena awaknya beda agama. Walaupun awak yang beda agama ya makhluk Tuhan cik, tetapi ketika mereka membuat kezaliman terhadap orang lain, itu adu Allah, itu musuh Allah. Wa aduwakum, atau musuh kalian sendiri. Ya kalian sudah tahu siapa musuh kalian. Yang memerangi kalian, kata Allah, yang mengeluarkan kalian dari kampung kalian sendiri, atau yang ikut terlibat dalam pengusiran kalian. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, atau orang-orang lain siapapun yang kalian tak kenal siapa mereka. Musang berbulu domba, musang berbulu ayam, serigala berbulu domba. God senyum rumeh tersengeh, tetapi di dalam ikurek baju-baju nyom beli cakap. Istilah istilah baru-baru ini ada namanya provokator, ada namanya ya macam-macam istilah. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, kalian tidak pernah mengenal mereka. Allahu ya'lamuhum, Allah tahu siapa mereka. Karena tak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Menarik sekali ayat ini diakhiri dengan wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian sumbangkan di jalan Allah. Maksudnya ini dalam peperangan ini, dalam wa'idul lahum ini hubungan ini dalam satu ayat ini. Bukan terpisah ini dengan ucapan-ucapan tadi, dengan kalimat-kalimat tadi, tidak. Apapun yang kalian sumbang untuk keperluan menyiapkan pasukan menghadapi mereka, bukan untuk menyerang tetapi untuk menggertak mereka, Allah akan sempurnakan persiapan kalian itu, dan Allah akan berikan balasan yang setimpal. Kalian tak pernah dizalimi. Sering kita bermunajat, memohon kepada Allah, ya Allah bantulah umat Islam dalam peperangan, tapi hana ada tepu, hana usaha membacut. Inilah dia. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apapun yang kalian sumbangkan, apapun, apakah sumbangan ilmu, sumbangan semangat, sumbangan motivasi, sumbangan harta, sumbangan tenaga, sumbangan macam-macam, Allah akan lengkapi itu. Karena manusia memang tak mampu melakukan sesuatu secara sempurna, dan Allah akan berikan balasan kepada kalian. Kalian tak pernah dizalimi. Jangan kita berpikir apa yang kita lakukan itu tidak berarti. Itulah yang kata orang-orang kawan-kawan, katanya ini bermimpi, katanya melawan Amerika itu sama dengan koh tekudro. Ya jangan dilawan pakai jino, jangan mulia. Emang kita belum sanggup area-area badan senjata besar-besar. Memang bukan itu yang kita lawan. Apa juga hegemoni peradaban, keangkuhan yang mereka pertontonkan kepada kita, itu yang dilawan. Dan itu dilakukan oleh banyak bangsa di dunia ini. Bukan kita sebenarnya yang melakukan selama ini. Bapak Ibu barangkali pernah membaca koran, media massa dan sebagainya. Ketika krisis moneter melanda Asia, terutama Asia Tenggara. Lihat orang-orang Korea tak membeli lagi produk Barat. Orang-orang Thailand tak membeli lagi makanan-makanan Amerika yang muka-muka pinggir jalannya.
tak membeli lagi segala sesuatu yang berbau produk-produk mereka. Bukan benci kepada mereka, tapi untuk memperkuat diri, untuk memperlihatkan kemandirian, melepaskan ketergantungan kepada orang lain. Itu perlawanan. Yang tengokkan semua, mulai dari ujung sampai ke ujung kaki, nyoka tawayan tentang galom sahudi. Sampo buatan mereka menyeuk tawayan. Tu buat tempat kau okey. Nek kau okey agak pegel. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kita memang belum mampu melawan, atau belum mau melakukan perlawanan terhadap infiltrasi, terhadap hegemoni orang-orang barat terhadap, atau orang-orang non-Islam terhadap umat Islam. Itu juga perlawanan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi wafa ilaikum. Apapun yang kalian lakukan untuk keperluan perjuangan di jalan Allah, semuanya akan dibalas oleh Allah dan akan disempurnakan ketidaksempurnaan, kekurangan, kecacat kurang dan sebagainya. Persaudaraan atas dasar sesama manusia memang kadang-kadang tepeh kedih, tepeh keno. Tetapi yang mengawali tepeh kedih, tepeh keno tidak pernah umat Islam, selalu orang-orang kafir. Kenapa tidak umat Islam? Karena umat Islam diajarkan di dalam Al-Quran, diajarkan di dalam sunnah, diajarkan oleh para ulama kepada umatnya untuk menjadi umat yang teladan, umat yang santun, umat yang hormat, menghormati. Tidak ada dalam ajaran agama lain satupun yang ada ajaran yang untuk menghormati agama umat atau penganut agama lain. Ajaran yang terdapat termaktub di dalam kitab-kitab suci mereka, ajaran yang secara tekstual tidak ada, tetapi dalam umat Islam ada. Kalaupun ada, itu hanya tafsiran-tafsiran saja di kalangan mereka, dibuat oleh para orang alim di antara mereka, para pendeta mereka. Tapi ajaran teks kitab sucinya tidak ada. Sedangkan kita langsung Al-Quranul Karim, As-Sunnah Nabawiyah yang mengajarkan bagaimana caranya untuk menghormati orang yang berbeda agama. Tapi kadang-kadang itulah kita berlebihan. Sampai-sampai di media massa pernah kita baca di koran, ada seorang disebut-sebut, katanya seorang ulama mengatakan tidak ada larangan untuk melakukan transaksi ekonomi walaupun dengan orang Yahudi. Itu ditulis oleh orang koran. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah tidak ada larangan di dalam Islam untuk melakukan hubungan muamalah dengan siapapun. Bukan dengan Yahudi. Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu adalah sebuah bangsa yang karena mereka melakukan pengusiran, penjajahan terhadap orang Palestina, maka kita rujuk. Ingat 60 ayat 8. Surah 60 ayat 8 yang sudah kita bacakan tadi. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya dilarang berarti oleh Allah berhubungan dengan orang Yahudi, Yahudi yang sekarang itu. Kenapa? Ya karena mereka melakukan penjajahan, melakukan pengusiran terhadap orang-orang Palestina. Bukan karena orang Islamnya saja, tetapi kedaliman dimanapun harus dilawan. Tidak hanya kedaliman yang dilakukan terhadap umat Islam, tetapi ketika kedaliman dilakukan terhadap apapun, kita umat Islam mesti melawan. Itulah yang diberikan contoh oleh Rasulullah, oleh para sahabat-sahabat salaful awal zaman dahulu. Saya sering menyampaikan di sini, banyak terjadi peperangan yang dilakukan oleh umat Islam generasi pertama, generasi awal. Kenapa umat Islam menyerang Tabuk? Kenapa umat Islam menyerang Mesir? Kenapa umat Islam menyerang Turki, Laut Kaspia dan sebagainya? Kenapa itu dilakukan? Apa umat Islam berambisi untuk memperluas kerajaannya? Apa umat Islam berambisi untuk memperluas, untuk menambah jumlah umat Islamnya? Tidak, sama sekali tidak. Tetapi pada saat itu daerah-daerah yang saya sebutkan tadi sedang dijajah oleh orang lain. Ada yang dijajah oleh Persia, ada yang dijajah oleh Romawi, ada yang dijajah oleh Bizantium, ada yang dijajah oleh macam-macam. Ketika wilayah-wilayah tersebut dijajah, padahal wilayah tersebut bukan orang Islam, umat Islam terpanggil untuk membebaskan mereka dari keterjajahan dan kezaliman. Kenapa terpanggil? Karena begitulah ajaran Islam yang telah bertanam di dalam hati sanubari umat Islam. Membebaskan semua masyarakat Islam di berbagai belahan dunia dari ketergantungan kepada Barat. Bagaimana caranya? Menanamkan motivasi, memberikan ilmu dan semangat yang tinggi agar mereka menjadi orang-orang yang
pandai dan berani. Pandai saja tidak berani, tidak cukup. Berani saja tidak pandai, juga nekat namanya. Ya. Jadi yang tumuduk ke ngurus Islam orang lain, yang cemukeh pun orang lain. Ketika dah cemukeh, kadang-kadang memang harus dilayani, gayung bersambut agar mereka tidak semena-mena. Itu pula yang diperlihatkan oleh Indatu kita. Sultan Iskandar Muda, para pasukan-pasukan zaman kejayaan Aceh dulu menyerang Malaka. Kenggiap perahu urang Malaka, iwayangkan. Maka di urang Malaka ini merupakan urang Aceh pas senang. Kenapa? Rahasianya karena serangan ke Malaka itu yang diserang adalah Portugis. Tujuannya untuk membebaskan Malaka dari jajahan Portugis. Makanya kita jangan pernah lupa kepada sejarah dan kepada nilai-nilai norma, nilai-nilai keluhuran yang terdapat di dalam agama yang kita yakini ini, sehingga kita terus menerus merasa yakin bahwa agama Islam adalah agama yang sangat-sangat paripurna, agama yang sangat-sangat mulia, agama yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada umat Islam tetapi juga kepada semua umat beragama, kepada siapapun. Persaudaraan sesama manusia diakui di dalam ajaran agama kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali nanti pada waktu yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.